Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vira Maulida Ahsaniyah dalam pembahasan mengenai hukum ekonomi dan bisnis. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai hak atas kekayaan intelektual. Pertama kali yang kita akan bahas yakni mengenai apa sih yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual tersebut. Jadi, dari pengertian haki itu, saya mengambil dari pendapat 3 ahli. Yang pertama yakni Ismail Soleh. Beliau berpendapat bahwasanya haki adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun yang bersifat ekonomis. Pendapat kedua yakni dari Bambang Kesowo. Beliau berpendapat bahwasanya haki adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Yang ketiga yakni pendapat dari Adrian Sutedi. Beliau berpendapat bahwasanya haki adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Selanjutnya dapat kita lihat dasar hukum dari haki itu sendiri. Di sini ada 7. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Hak Cipta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Selanjutnya yakni kita akan bahas mengenai tujuan dari haki. Nah, tujuannya sendiri itu ada 3. Yang pertama, mencegah adanya kemungkinan pelanggaran haki milik orang lain. Yang kedua, meningkatkan daya saing dan pangsa pasar. Dan yang terakhir, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi. Selain memiliki tujuan, haki ini juga memiliki sifat. Nah, sifatnya ini ada 2. Yang pertama, memiliki jangka waktu tertentu. Nah, maksudnya di sini yakni apabila jangka waktu sudah habis, hasil penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Akan tetapi, ada juga hak yang jangka waktunya bisa diperpanjang. Contohnya yakni hak merek. Sifat yang kedua yakni bersifat eksklusif dan mutlak. Maksudnya di sini yakni haki tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Ia berhak melarang orang untuk membuat ciptaan yang sama dengan ciptaan miliknya. Jadi itulah kedua sifat dari haki. Kemudian haki juga memiliki prinsip-prinsip. Nah, prinsipnya yang pertama yakni prinsip ekonomi. Maksud dari prinsip ekonomi di sini yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk. Yang kedua, prinsip keadilan. Nah, maksudnya di sini yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual yang akan mendapat perlindungan dalam pemilikannya. Itu pengertian dari prinsip keadilan. Nah, maksud dari prinsip kebudayaan yang ketiga yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Dan prinsip terakhir yakni prinsip sosial, yakni hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu sehingga perlindungannya diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Selanjutnya kita akan melihat mengenai klasifikasi haki. Klasifikasi haki ada 2. Yang pertama hak cipta. Nah, hak cipta sendiri yakni merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual untuk mencegah orang lain yang melakukan hak monopoli dalam melakukan sesuatu. Nah, hak cipta sendiri memiliki beberapa sifat. Yang pertama, dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. Yang kedua, hak dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian. Bila dialihkan harus tertulis. Nah,
bisa dinotaris ataupun di bawah tangan cara mengalihkannya. Dan sifat yang ketiga yakni hak cipta tidak dapat disita kecuali jika diperoleh secara melawan hukum. Adapun cakupan hak dari hak cipta ini yakni ada hak eksklusif dan yang kedua hak ekonomi dan hak moral. Nah, maksud hak eksklusif di sini yakni hanya pemegang hak cipta lah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan hak ekonomi dan hak moral yakni hak ekonomi ialah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Sedangkan hak moral ialah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun. Nah, hasil ciptaan ini dilindungi Undang-Undang Hak Cipta yang telah saya sebutkan di awal tadi, yakni Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002. Adapun karya cipta yang disebutkan dalam undang-undang ini ada 3 bidang. Yang pertama yakni hak cipta ilmu pengetahuan, hak cipta seni, dan hak cipta sastra yang mencakup beberapa hal. Yang kedua yakni adanya hak kekayaan industri. Nah, hak kekayaan industri sendiri dibagi menjadi 7. Nah, yang pertama adanya hak paten. Hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain atau pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kedua yakni hak merek. Nah, hak merek di sini ialah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Yang ketiga, hak varietas tanaman. Maksudnya di sini yakni hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan dari suatu varietas tanaman atau digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian ada rahasia dagang. Nah, maksudnya di sini yakni informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik. Adapun yang dimasukkan ke dalam informasi teknologi adalah informasi tentang penelitian dan pengembangan suatu teknologi. Yang kedua, informasi tentang produksi dan atau proses. Dan yang terakhir, informasi mengenai kontrol mutu. Selanjutnya ada desain industri. Nah, desain industri ini didefinisikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetik dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Selanjutnya yakni desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, maksudnya di sini yakni berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan pembuatan sirkuit terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu ini yakni bisa dikatakan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Dan yang terakhir ada indikasi geografis. Nah, maksudnya di sini yakni tanda yang merupakan asal muasal suatu barang. Biasanya hal ini dilihat dari faktor geografis seperti faktor alam dan faktor manusia yang memberikan kualitas tertentu.
Selanjutnya yakni syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan. Nah, yang pertama yakni bersifat baru. Maksudnya yakni hasil karya intelektual belum pernah dipublikasikan terlebih dahulu. Adapun langkah yang harus segera diurus agar memperoleh hak paten ini dengan mengajukan permohonan. Yang kedua bersifat inventif. Nah, maksudnya di sini prinsip memperoleh paten haki bersifat inventif yaitu kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Dan yang ketiga yakni bersifat aplikatif. Maksudnya di sini yakni hasil penelitian yang ditemukan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Semakin hasil penemuan digunakan masyarakat luas, mengindikasikan bahwa penemuan berhasil sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur melakukan pengajuan permohonan haki. Nah, syarat mengajukan permohonan hak paten haki karya intelektual benar-benar terbarukan, artinya belum ada yang pernah mengajukan sebelumnya. Membuat spesifikasi paten yang terdiri sekurang-kurangnya atas judul invensi, kedua uraian singkat invensi, yang ketiga uraian lengkap invensi, yang keempat gambar teknik jika diperlukan, yang kelima uraian singkat gambar, yang keenam abstrak, yang ketujuh klaim. Nah, dari syarat tersebut dapat kita lihat bahwa tadi disebutkan mengenai invensi. Nah, di sini ada beberapa alasan invensi yang tidak dapat dipatenkan. Yang pertama yakni bertentangan dengan undang-undang. Yang kedua, metode pemeriksaan perawatan, pengobatan, atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan. Yang ketiga, teori dan metode bidang ilmu pengetahuan dan matematika, semua makhluk hidup kecuali jasad renis. Nah, keempat hal inilah yang membuat invensi itu tidak dapat dipatenkan. Sekian penjelasan saya mengenai hukum ekonomi dan bisnis, terutama khususnya mengenai hak atas kekayaan intelektual. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.